warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama yang saya hormati, wabil khusus kepada pengurus takmir Al-Habib beserta perangkatnya, jamaah salat subuh yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih mendapatkan taufik hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya sholat subuh, diterima oleh Allah dan mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sholat masalah mudah-mudahan akan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena kerohan saya mulai kemarin seperti itu, sehingga imam sholat subuh kurang enak. Maafun saya karena Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan kuliah subuh saat ini saya akan menyampaikan satu ayat surat At-Taghabun, surat At-Taghabun ayat 14 sebagai awal dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bisa dibaca nanti di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan sebagian dari anak-anakmu aduwwun lakum, akan menjadi musuh kamu sekalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu sekalian kepada mereka. Wa in ta'fu, dan seandainya engkau memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa taghfiru, dan memintakan ampun kepada Allah atas mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Dari ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita dalami, bahwa di antara istri-istri kita sekalian ini, kalau yang punya istri 1, 2, 3, 4, ini kan sebagian, itu ada yang menjadi musuh kita. Yang kedua, sebagian anak-anak kita juga akan jadi musuh kita. Kalau sudah seperti itu, kata Al-Quran, kata ayat ini, yang pertama, kita harus hati-hati terhadap apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kita itu terpengaruh kepada mereka. Yang kedua, memaafkan mereka. Yang ketiga, tidak memarahi mereka. Yang keempat, memintakan ampun kepada Allah atas apa yang mereka lakukan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita sekalian
agar orang tua ini betul-betul melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita singgung tentang amanah. Amanah itu satu kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini garis besarnya ada dua macam. Yang pertama, amanah yang bersifat keagamaan, amanah diniyah atau amanah syariah, yaitu berupa agama Islam ini. Sebelum Allah memberikan amanah kepada manusia secara keseluruhan, Allah memberikan amanah kepada langit, bumi, gunung. Namun mereka semuanya tidak mampu, tidak mau menerima amanat itu. Karena apa? Karena mereka takut tidak bisa melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah secara murni dan konsekuen di hadapan Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman tentang amanat kepada matahari, kepada langit, bumi dan gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalnaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Kata langit, bumi dan gunung mengatakan fa'abaina ayyahmilna. Mereka semua tidak mampu, tidak mau menerima amanat itu. Wa asfaqna, karena mereka takut tidak dapat melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada seorang manusia yang menawarkan diri, wa hamalahal insan, maka ada seorang manusia yang sanggup menerima amanat itu. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah bahwa manusia ini adalah makhluk yang zalim, makhluk yang bodoh. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena langit, bumi, gunung saja tidak mampu untuk menerima amanat dengan baik, tetapi ada seorang manusia yang diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menerima amanat itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim, yang menganiaya dirinya, dan makhluk yang bodoh. Mengapa? Karena melihat kekuatan manusia ini seperti itu. Berbeda dengan dari bumi, langit, berbeda. Kekuatannya ya kekuatan mereka. Tapi namanya manusia, ya apa ya istilahnya, agak menyombongkan diri sehingga menawarkan diri untuk menerima amanat itu. Padahal amanat itu sangat berat, yaitu apa? Melaksanakan segala keinginan yang diinginkan oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat dan untuk tidak berbuat mungkar. Ini amanat secara umum. Yang kedua, amanat yang bersifat khilafah,
yaitu manusia ditunjuk diberi amanat kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas bumi, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya akan menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah, yaitu sebagai penguasa tunggal di atas bumi. Allah memberikan satu apa istilahnya ya, memberikan bekal kepada calon khalifah ini, yaitu berupa agama dan ilmu pengetahuan. Jadi dalam menjalankan kedudukannya sebagai khalifah tentu diberi satu bekal oleh Allah, tidak dibiarkan begitu saja, yaitu bekal yang paling pokok, yaitu agama dan ilmu pengetahuan, sehingga Nabi Adam dapat melaksanakan kedudukannya sebagai khalifah untuk menjaga, memelihara, memanfaatkan, dan manakala ada kerusakan harus memperbaikinya. Karena apa? Karena kalau tidak, maka manusia itu saja, manusia itu yang menanggung akibat kerusakan itu. Karena itu sebagai khalifah harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk bagaimana bumi ini tetap baik, tetap terpelihara, tidak mengalami satu kerusakan apapun. Ini amanat yang kedua dari Allah kepada manusia. Kembali kepada ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia, yaitu sebagai orang tua khususnya, diberi amanat oleh Allah, yaitu berupa anak dan keturunannya. Tentang anak ini punya kedudukan terhadap orang tuanya. Dijelaskan dalam Al-Quran, yang pertama, anak ini sebagai amanah Allah kepada kita sekalian. Amanah itu kepercayaan. Saya memberi Anda anak keturunan agar supaya anak keturunan ini dijadikan sebagai manusia-manusia yang soleh dan soleha serta taat sepenuhnya kepada Allah. Ini amanat Allah kepada orang tua, yaitu kita masing-masing. Dan amanat ini perlu dilakukan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Allah. Kata Nabi, la imana liman la amanata lahu. Seseorang dikatakan tidak beriman manakala tidak melaksanakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Amanat ini sebenarnya tidak hanya anak dan keturunan, tapi amanat secara keseluruhan. Maaf, saya contoh amanat sebagai pengurus takmir. Takmir fungsi pokoknya memakmurkan masjid. Ini yang pokok. Bagaimana masjid yang bagus ini bisa semakin makmur setiap harinya. Tidak hanya makmur dalam kegiatan ibadah makhluk, tapi makmur di dalam kegiatan ghairul makhluk. Ini amanat. Itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan seorang takmir tidak boleh hanya di rumah saja, tidak pernah nyambangi jamaahnya. Harus standby di masjid. Ada apa-apa dia tahu secara persis. Karena ada seorang takmir di daerah saya itu, ya banyak di rumah daripada di masjidnya. Mereka menyerahkan kepada yang lain. Nah, ini berarti apa? Amanah yang diberikan oleh Allah berupa ngurus masjid ini tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, amanat apapun yang diberikan oleh Allah maupun oleh sesama manusia harus kita laksanakan sepenuh hati tanpa ada alasan-alasan yang lain. Kalau memang sanggup
Anda saya tunjuk sebagai takmir, ya harus dapat meluangkan waktu, kesempatan, pikiran, dananya untuk masjid. Ini konsekuensi dari seseorang yang menerima amanat yang berbentuk apapun. Yang kedua, kedudukan anak di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ujian, ya, sebagai ujian, yaitu fitnah. Dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah atau menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kamu sekalian, dan sesungguhnya Allah dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi anak itu merupakan satu ujian kepada orang tua, karena anak ini macam-macam. Ada yang patuh, ada yang setengah patuh, ada yang berengkelan dan sebagainya. Ini ujian. Orang tua harus mensikapi dengan sebaik-baiknya sebagai orang tua. Dalam ayat ini dikatakan apa? Kalau kita mampu mengatasi satu ujian, menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, kata Allah, di dalamnya ada satu pahala yang besar. Kan tidak ada satu keluarga anaknya baik semua, kan tidak ada, jarang sekali. Yang jelas macam-macam ada. Kalau itu warna, ada warna hijau, merah, putih dan sebagainya di dalam keluarga itu. Tidak semuanya putih, tidak semuanya merah, tapi bermacam-macam. Ini sebagai ujian dari Allah kepada orang tua. Yang ketiga, kedudukan anak terhadap orang tua sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Namanya perhiasan tentunya kalau itu sebuah rumah, ya bisa perhiasan berupa taman dan lain sebagainya, itu pasti ada. Setiap rumah pasti ada perhiasan di dalamnya. Nah, perhiasan ini menambah keindahan, ya, dari sebuah rumah yang kita huni. Di dalam hal ini ada firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan tentunya perlu dirawat. Kalau itu bunga, kalau perlu disiram ya disiram, dipupuk ya dipupuk dan sebagainya, agar perhiasan yang ada itu dapat menunjukkan hati semua penghuni yang ada di dalamnya. Namun pada saat batasnya sudah datang, perhiasan itu akan diambil orang tentunya. Ini kalau anak perempuan sebagai perhiasan rumah, maka satu saat dia akan diminta oleh seseorang untuk dipindahkan ke rumahnya. Nah, ini orang tua harus merelakan, tidak boleh wangkot istilahnya. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, anak kita nanti bagaimana? Jadi biarkan perhiasan itu pindah di tempat, yang penting perhiasan tetap lestari dengan baik. Ya. Kedudukan berikutnya bahwa anak sebagai musuh orang tua tadi dalam ayat tadi, itu bagaimana sikap orang tua? Yang pertama tadi memaafkan. Ada satu pertanyaan, kenapa anak-anak kita ada yang menjadi musuh? Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak yang bersangkutan. Yang pertama mungkin pendidikannya yang kurang pas. Satu contoh.
orang tuanya ahlu sunnah wal jamaah. Dia disekolahkan di satu lembaga yang di luar itu, apakah lembaga Kristen atau yang lain, sehingga menjadi anak punya satu akidah pemikiran yang berbeda dengan orang tuanya. Setelah dewasa memusuhi orang tuanya. Katakanlah kalau orang tuanya ini biasa tahlilan, biasa manakiban, biasa yasinan, oleh anak yang pendidikannya ini agak berbeda dengan orang tuanya, apalagi pendidikan yang dikoordinasikan atau dikoordinir oleh paham-paham yang kurang pas, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya ini selalu dikritik. Lalu posisi tahlilan barang, mentekno duit, urunan dan sebagainya. Lebih baik berhenti saja. Sampai mengatakan itu kegiatan yang tidak punya dalil hukum. Sampai begitu kadang-kadang anak. Ini dalam rangka memusuhi orang tuanya. Jadi faktor pendidikan sangat mempengaruhi kepada apa yang dilakukan oleh anak, sehingga anak tadi memusuhi orang tuanya. Yang kedua memang mungkin kebiasaan dan contoh orang tuanya yang kurang memberikan suri tauladan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu anak-anak pada saat masih kecil seperti ini, anak ini ya sering diajak ke masjid, sering diajak ke mushola, sering diajak pengajian. Ini akan memberikan bekas kepada anak sampai dewasa. Oleh karena itu anak-anak yang masih kecil kalau memang diajak ke masjid, di mushola, tidak mengganggu kegiatan di dalamnya. Ini sering jumatan namanya. Karena anaknya tidak didampingi oleh orang tua, ini sering mengganggu kegiatan jumatan. Ini mohon diperhatikan oleh semua pengurus yang ada di masjid ini khususnya. Berikutnya, anak dan sekaligus harta ini oleh manusia, oleh orang tua dijadikan sarana untuk kompetisi, akeh-akehan anak, akeh-akehan dunya, dhuwur-dhuwuran pangkat. Ini manusia dijadikan sarana, dijadikan alat, sehingga kalau ketemu temannya lama, teman sekolah, yang ditanyakan mesti anaknya. Piro anakmu mas? Oh sama ini anakku. Mereka tidak tanya piro montormu, tidak begitu. Tapi yang ditanyakan mesti anaknya. Berapa anakmu sekarang? Di mana sekarang? Dan lain sebagainya. Jadi hidup manusia secara umum ini senang kompetisi di dalam harta, di dalam kekayaan, pangkat, dan anak. Ya memang Nabi bangga manakala umatnya ini semakin banyak jumlahnya, namun diharapkan dengan jumlah umat yang banyak juga diikuti dengan kualitas umat. Jadi banyak berkualitas, ya, diharapkan seperti itu oleh Nabi. Nabi bangga dengan banyaknya umat. Namun orang tua harus berusaha secara maksimal bagaimana anak yang banyak ini bisa menjadi manusia semua. Maksudnya ya ada yang jadi pejabat, ada yang jadi milioner, ada pengusaha yang sukses dan lain sebagainya. Kenapa? Diharapkan orang tua berusaha semaksimal mungkin agar anak keturunannya tidak menjadi orang yang fakir atau orang yang miskin dalam berbagai hal. Miskin ilmunya, miskin kekayaannya, ya, akalnya tidak sempurna dan lain sebagainya. Ini agama mengharapkan seperti itu, menjadi mukmin yang kuat. Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minad dhaif. Orang mukmin yang kuat dalam berbagai hal itu lebih dicintai oleh Nabi. Lebih baik ya, dicintai oleh Nabi dan dicintai oleh Allah
daripada mukmin yang lemah dalam berbagai hal. Jadi mari kita sebagai orang tua untuk berusaha maksimal bagaimana anak keturunan kita ini menjadi mukmin yang kuat dalam berbagai hal, sehingga tidak banyak tergantung kepada orang lain. Ini harapan syariah seperti itu. Apapun kedudukan kita, ya, apapun kedudukan kita sekarang ini, ya, wah saya sekarang sudah pensiun, ekonomi agak tidak seperti yang pada saat masih aktif. Memang setiap pensiunan itu mesti berkurang secara ekonomi pendapatannya, tidak 100% dibayar oleh pemerintah, namun berkurang sekian persen. Saya teruskan, menghadapi anak-anak seperti ini, kembali kepada ayat yang saya bacakan yang pertama, yaitu apa? Wa in ta'fu, memaafkan mereka. Kita harus bersikap sebagai orang tua yang baik, memaafkan atas sikap yang telah dilakukan kepada kita sebagai orang tua. Yang kedua, berhati-hati, jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Mereka mengatakan, Pak, nggak usah tahlilan, Pak, nggak usah manakiban, Pak, itu gak enak dalile, Pak. Pokoknya begitu umpamanya. Maka orang tua tidak perlu terpengaruh oleh itu, oleh omongan itu. Laksanakan saja kebiasaan kita setiap saat. Kumpul-kumpul lingkungan RT RW, pengajian, tahlilan, yasinan, manakiban dan lain sebagainya. Itu teruskan, jangan sampai terpengaruh karena dimusuhi oleh anak-anak kita. Ya. Dikritik oleh anak-anak kita. Jalan terus kegiatan yang baik itu, jangan sampai terpengaruh. Yang ketiga, memintakan ampun kepada Allah. Fastaghfiru, memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan anak-anak kepada kita. Berikutnya, jangan memuji dan jangan memarahi mereka. Biarkan mereka ngomong apapun, kita biarkan dulu. Sambil kita berusaha seperti yang disarankan oleh syariat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan di dalam hadis tentang anak yang seperti ini? Yang jelas kita tetap mendoakan mereka. Allahumma hdi waladi, didoakan anak-anaknya. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Didoakan setiap saat, terutama setelah sholat fardu, dan kalau bisa yaitu pada saat sholat lahir jam 2:30 dan sebagainya. Didoakan anak-anaknya agar supaya menjadi manusia yang soleh-solehah dan taat kepada Allah dan tidak memusuhi kepada kita sebagai orang tua. Sikap yang berikutnya, berbuat adil kepada anak-anak yang seperti itu. Ada anak yang patuh, yang tidak memusuhi orang tuanya, ada yang taat kepada orang tuanya. Ya, ini tidak berbuat kedzaliman, kita tetap berbuat adil kepada mereka. Maksudnya adalah memperlakukan mereka dengan tidak melihat hal-hal lain. Adil, tidak wan cindi wan oyot, tetap adil. Katakan kalau masih sekolah dan kuliah, kalau uang saku diberikannya tetap diberikan kepada mereka. Yang SLTA ya diberi, yang perguruan tinggi ya diberi uang saku. Memang ada perbedaan mungkin jumlah rupiahnya karena melihat kebutuhan mereka yang tidak sama. Adil itu bukan berarti sama rata, bukan. Adil itu disesuaikan dengan keadaan dan kapasitasnya.
Katakanlah punya anak 3, ada SD, SMP, SLTA, maka di dalam memberikan uang saku jelas tidak sama. Sing SD mungkin 5.000, sing SMP mungkin 10.000, sing SLTA mungkin 20.000. Jangan dibuat sama rata, adil, keliru. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kadang-kadang orang tua tidak mikir itu wis padha ae, digawe 20.000 kabeh. Akhirnya apa? Yang SD ini jajan gak karu-karuan, tidak terkendali. Ini adil, memperlakukan adil kepada anak-anaknya bagaimanapun keadaan mereka. Berikutnya kata Nabi, memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Contoh, mungkin pada saat orang tua sakit, yang tidak mungkin sembuh, maka di dalam memberikan hak-hak mereka yaitu warisan juga harus adil. Sing nambeng ya dikei, sing gak nambeng ya dikei. Tidak boleh pilih kasih. Jadi hak-hak mereka tetap dipenuhi, jangan berbuat zalim. Ini ajaran agama kepada kita sekalian agar dapat melaksanakan amanah itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara lain hal-hal yang perlu dilakukan manakala anak kita ini menjadi musuh kita masing-masing. Berikutnya, bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak yang ada di keluarga di masing-masing. Yang pertama, yang perlu diperhatikan, anak-anak yang diberikan oleh Allah sebagai amanat kepada kita sekalian ini, yang pertama, ini peringatan Allah, jangan sampai anak-anak ini menjadi penghalang kita untuk melakukan zikir kepada Allah. Jadi katakanlah sebagai orang tua karena sayangnya kepada anak, maka pada saat ada panggilan Allah, ini harus ditinggalkan dulu anak-anak itu, urusan anak, untuk memenuhi panggilan Allah. Umpamanya sholat subuh seperti tadi, ya, ditinggalkan dulu urusan anak. Kalau memang bisa ditinggalkan, maka dipenuhi panggilan Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah engkau dilupakan, dinina-bebokkan, amwalukum oleh hartamu, faulaika humul khasirun. Amwalukum wa auladakum an dzikrillah. Jadi jangan sampai kita itu punya kekayaan, punya anak, sampai melupakan kita untuk zikir kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, faulaika humul khasirun, maka kita menjadi orang yang rugi. Apalagi maaf, sudah umur 50 ke atas, waktunya apa? Waktunya untuk memperbanyak bekal di dalam menghadap Allah. Yang jelas orang semakin tua tidak semakin jauh dengan ajal, tapi akan semakin dekat dengan ajal. Cuma menanti waktunya saja. Karena itu semakin tua diharapkan semakin banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ibadah, dengan amal-amal soleh yang dapat dilakukan setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ini jangan sampai karena kesulitan ekonomi, ya, sekarang ini kan marak terjadi. Jangan karena kesulitan ekonomi lalu anak ini kita bunuh. Nah, ini sering terjadi di dalam
dunia yang sekarang ini, masa sekarang ini bisa kita lihat di media. Senang kawin, banyak orang yang senang kawin, bukan nikah ya, kawin setelah punya anak dibunuh. Pembunuhan setiap saat mesti terjadi. Ini sangat memprihatinkan keadaan sekarang ini. Karena mereka banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran yang tidak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian ini menjadi manusia, orang tua khususnya, yang dapat melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, jangan karena kebodohannya kita membunuh anak. Karena tidak punya ilmu pengetahuan bagaimana tentang anak ini. Yo abot enteng, namanya anak ini amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya terutama menjaga makanannya, minumannya, pakaiannya dan lain sebagainya, yaitu menyangkut kebutuhan anak. Jangan sampai anak ini diberi sesuatu yang berasal dari barang yang haram. Diusahakan. Jangan sampai kita punya sing haram ae repot apa maneh sing halal. Nah, kalau sudah punya pendapat seperti itu ya repot sudah, sulit untuk diperbaiki. Jadi jangan sekali-kali memberikan pemenuhan kebutuhan anak dengan hal-hal yang haram. Dijauhi. Abot enteng golek ana sing halal. Ini keinginan syariat di dalam agama Islam. Berikutnya, tidak menisbatkan nasab anak kepada orang lain. Contoh, karena punya anak banyak, salah satu anak diberikan kepada orang lain yang kaya. Tetapi dengan syarat, anakmu takpe aku dan otomatis itu anakku. Lalu orang tuanya dirubah. Asalnya Hasim bin Soleh diganti Hasim bin Tatang namanya. Karena Tatang yang yang memelihara anak yang dipungut tadi. Ini tidak boleh. Walaupun anak itu dipelihara oleh lain atau keluarga yang lain, maka tentang nasab ini tetap jangan sampai dirubah. Si A anak si B tetap si A anak si B, walaupun yang memelihara itu adalah C. Ini larangan dalam agama Islam. Bisa dibaca hadisnya, banyak itu. Hadisnya berbunyi begini. Manidda ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Rawahu Muslim. Barang siapa menisbatkan anaknya kepada ayah yang lain, maka surga baginya haram. Maka haram surga baginya. Jadi kalau ada orang tua menisbatkan anaknya kepada ayah yang lain, maka mereka yang melakukan seperti itu haram buat mereka surga Allah. Oleh karena itu jangan sampai walaupun itu diberikan kepada orang lain atau keluarga yang lain, anak tetap anaknya si A tadi, jangan sampai dirubah anaknya si B. Ini larangan dalam agama Islam. Oleh karena itu, ya mari kita sebagai orang tua ini memang dikatakan berat ya berat, tapi itu memang satu konsekuensi sebagai orang tua. Kalau jadi sudah niat jadi orang tua, niat berumah tangga dan tentunya punya anak dan ingin anak, mesti tidak ada rumah tangga yang tidak kepingin anak, tapi mesti ingin punya anak. Kalau sudah punya, ya mari anak ini
perlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Jangan sampai disia-siakan dalam berbagai hal. Ini keinginan syariat kepada seluruh orang tua yang memang sudah niat menjadi orang tua. Jadilah orang tua yang baik, yang tahu dengan kewajiban dan haknya sebagai orang tua. Jangan mengkhianati amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Ini sudah jam 5:30 lebih. Sampai jam berapa ini, Pak? Masih terus? Apa selesai? Jam 5. Oh, jam 5. Pasti jam 5. Oh, jam kan 5:30 ya? Belum kan? Oh, jam 5 mau 2, masih kurang. Baik. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwa amanat tadi ada 2 macam. Amanat bersifat keagamaan dan amanat yang bersifat khilafah. Jadi tetap berkisar kepada hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kedua hubungan ini memang harus dijaga betul. Kalau tidak dijaga, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia ini akan mengalami satu kerusakan. Ya. Jadi jelas di dalam ayat Quran. Ya. Di dalam Al-Quran jelas bahwa kedua hubungan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, secara harmonis. Jangan sampai vertikalnya baik, horizontalnya tidak baik, atau garis horizontalnya baik, vertikalnya tidak baik. Jadi kedua-duanya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manakala kita menginginkan adanya kebaikan dan kebahagiaan, tidak mengalami satu kerusakan dan kebinasaan. Ini harapan Al-Quran. Kesimpulan berikutnya, amanat-amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Allah kepada kita sekalian. Jangan sampai kita sudah sanggup memikul amanah tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seperti itu kata Nabi, la imana liman la amanata lahu. Seseorang tidak dikatakan beriman manakala orang tadi tidak melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Dan amanat ini tidak hanya kepada orang tua, tapi amanat secara keseluruhan kepada seluruh manusia, siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun kapasitasnya, harus selalu memenuhi amanat yang diberikan oleh Allah kepada mereka agar selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Ini harapan ya. Harapan yang selalu kita inginkan agar kita menjadi manusia sesuai dengan doa kita masing-masing ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang ingin seperti itu. Kalau ada orang tidak ingin seperti itu, berarti orang ini kurang sempurna, atau maaf ya, orang yang tidak akalnya enggak sempurna. Karena hanya minta di dunia saja yang baik atau minta di akhirat saja yang baik. Karena kita manusia tidak bisa lepas dari itu. Ya. Karena kita ada makhluk yang berbentuk jasmania, bukan berbentuk seperti malaikat kita ini. Kita ini manusia, butuh itu. Kedua-duanya kita butuhkan. Karena hidup ini tidak hanya di dunia. Dunia paling-paling ya hanya 70 sampai 80 itu. Pol sudah. Untung itu sampai 80 atau 70. Ada bonus 7 tahun kalau itu 70. Kalau 80 ada bonus berapa tahun itu? 17 tahun. Mari bonus yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjadi khairun nas, man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Jadi sebaik-baik manusia yang panjang umurnya semakin baik amal perbuatannya. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia sebaik manusia yang bermanfaat untuk manusia dalam berbagai hal. Punya uang ya bermanfaat. Jadi orang kaya yang dermawan, dari pejabat yang melindungi masyarakatnya, jadi ilmuwan dapat menyampaikan ilmunya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya bermanfaat untuk manusia. Lalu kita bagaimana? Sudahkah kita itu seperti itu? Ini sudah bulan November, Desember, Januari tahun baru. Berarti nanti tahun baru umur kita bertambah 1 tahun, namun berarti umur kita kurang 1 tahun. Dan berarti pula semakin dekat ajal kita masing-masing. Kulli umatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Mari sebelum ajal tiba, waktu, kesempatan, apapun yang ada pada diri kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta wattabi' sayyi'ata tamhuha. Jadi bertakwa dimanapun kita berada dan berbuat amal kebaikan untuk menutupi amal-amal yang tidak baik. Ini harapan kita. Dan untuk pertemuan berikutnya, kalau memang saya dipersilakan lagi, saya akan membacakan kitab saja, yaitu kitab judulnya ini ada Targhib wa Tarhib, kitab yang mengupas tentang hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan ini. Jadi ini perlu satu pemahaman, mana saja sesuatu yang menyenangkan dan apa saja sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, monggo. Kalau saya bisa jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak, nanti pertemuan mendatang akan saya jawab. Monggo Pak, monggo, silakan. Kurang jelas kalau ya. Loh? Adopsi Pak. Oh nggih. Anak adopsi terus kenapa Pak? Oh gitu ya. Baik. Kita boleh-boleh saja mengadopsi anak karena tidak punya anak ya. Tapi kalau yang lebih afdal itu apa? Mengadopsi dari saudara kita sendiri aja, mungkin ponakan dan sebagainya. Karena begini Pak, kalau kita mengadopsi anak orang lain yang sudah umur 2 tahun ke atas, ya itu sudah berbeda dengan umur 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke bawah kalau bisa disusui Pak, disusui oleh ibu yang mengadopsi itu, karena itu termasuk saudara sesusuan. Kalau tidak nanti apa? Kalau balik, anak yang diadopsi umpamanya perempuan, ini tetap membatali orang yang mengadopsi itu, bapak yang mengadopsi itu, membatalkan. Ya. Boleh dikawin itu Pak, boleh. Umpamanya bapak yang mengadopsi ini cinta kepada anak yang diadopsi, karena mengadopsinya umur 2 tahun ke atas tidak disusui, itu boleh dinikahi, boleh. Karena orang lain, tentang nasabnya tetap kepada orang tua yang asli, tidak boleh diganti namanya Siti namanya. Saya adopsi, lalu Siti ayahnya saya ganti saya dalam akte kelahiran namanya Siti bin Muslih, tidak boleh. Harus tetap ayah aslinya. Apalagi nanti kalau nikah. Kalau nikah walinya harus wali nasab. Bapak aslinya harus dipanggil untuk menikah. Tidak boleh ayah adopsi yang menikahi. Itu resikonya Pak. Oleh karena itu kalau mengadopsi anak, baik dari panti asuhan atau saudara, ini lebih baik yang
di bawah umur 2 tahun kalau bisa disusui oleh ibu yang mengadopsi itu. Jelas Pak ya? Jadi kalau ada orang yang mengadopsi lalu memindahkan walinya kepada yang mengadopsi, maka yang memindahkan wali ini adalah orang yang sangat rugi. Karena apa? Haram masuk surga. Kata Nabi seperti itu. Sampun Pak? Ada yang lain monggo? Ada? Masih ada waktu? Dan cukup. Ini yang dapat saya sampaikan dalam awal dari pertemuan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan dan kemanfaatan sehingga dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya amanat yang diberikan oleh Allah kepada orang tua dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan yang memberikan amanat. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli fi kulli waqtin wa hin, Allahumma shalli fi man ala yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il khawari wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إننا نسألك علما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتجارة تقوى وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.